Kita ada di episode perdana podcast KPU Papua. Tentunya di episode perdana ini telah hadir bersama-sama dengan kita seseorang yang sangat spesial. Siapa lagi kalau bukan Ketua KPU Provinsi Papua, Bapak Stef Dumbon. Apa kabar, Pak? Baik. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Erlin. Wah, luar biasa, Bapak dengan cerah-cerahnya ini masih tetap sehat dan kuat nih hadapi tahapan ini ya, Pak ya? Harus. Jadi seluruh penyelenggara pemilu itu harus siap untuk menghadapi pemilu 2024 nanti. Iya. Apapun alasannya harus siap sedia. Siap. Teman pemilih semua mungkin mau tahu nih, ini wajah baru, kalau tidak salah baru 4 bulan ya, Pak? Menjelang 4 bulan sejak dilantik menjadi anggota KPU, tapi juga dipercaya untuk menjadi Ketua KPU Provinsi Papua. Kenalan sedikit dulu, Pak. Siap. Iya, jadi saya sendiri, nama saya Stef Dumbon. Jadi saya bersama 4 komisioner yang lain, itu kami dilantik tanggal 5 Juli tahun 2023. Jadi 4 bulan kurang beberapa hari lagi. Iya ya. Begitu. Jadi kami bekerja di KPU ini baru 4 bulan dan sudah siap untuk memasuki menyelenggarakan tahapan ini sampai dengan pemilu 14 Februari 2024, tapi juga pilkada pada bulan September. Benar, ada 2 tahapan ya, Pak ya? Ada 2 penyelenggaraan pemilihan di tahun depan. Iya. Pak Ketua, kita KPU Papua sebelumnya sudah mempunyai sarana informasi media sosial, khususnya ada web KPU, ada Instagram, ada Facebook, tapi juga ada TikTok. Nah, tambah lagi satu nih, podcast KPU Papua. Tanggapan Pak Ketua sendiri bagaimana? Iya, jadi untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu 2024 maupun pilkada nanti, ini kita butuh informasi yang lebih banyak kepada masyarakat. Ya, artinya kita KPU sebagai penyelenggara pemilu ini berkewajiban untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih di pemilu 2024 itu untuk dengan memanfaatkan semua sarana media komunikasi yang ada. Jadi di samping media online, tapi juga media-media cetak dan elektronik, media outdoor juga penting. Jadi kita sekarang ini sudah menjelang detik-detik ya, tinggal 100 hari lebih lagi untuk kita masuk ke tahapan pemilu. Jadi media ini kita butuh untuk sosialisasi pemilu ini. Begitu. Siap. Kebetulan saya dititip pertanyaan dari tim podcast kami. Ini ada 2 pertanyaan. Nah, yang pertama itu, berdasarkan PKPU nomor 10 tahun 2023, ini tahapan kita sekarang pada saat tahapan apa sih? Ketua bisa jelaskan sedikit? Ya, jadi setelah hampir 10 bulan ini, sejak bulan Maret April yang lalu, tahapan pemilu 2024 ini sudah berjalan sejak pendaftaran pemilih, lalu pendaftaran parpol, verifikasi parpol dan lain-lain, ini terus berjalan sampai sekarang ini kita sudah masuk pada tahap pencermatan menuju ke pengumuman daftar calon tetap anggota legislatif. Begitu. Di seluruh Indonesia sebenarnya jadwal itu sesuai PKPU dan serentak. Kita di Papua pun di tingkat provinsi maupun di 9 kabupaten kota ini kita sudah sekarang ini dalam proses pencermatan menuju ke pengumuman tanggal 4 November. Jadi hari ini, detik-detik terakhir ini, teman-teman tim verifikator ini sekarang lakukan pencermatan terhadap para calon legislatif kita. Begitu. Nah, setelah tahapan verifikasi administrasi ini, selanjutnya tahapan apa yang akan dilakukan oleh KPU Provinsi Papua? Iya, itu tanggal 1-2 itu kita mulai pencermatan terakhir, 2 November itu. Lalu tanggal 3 itu penyusunan dan penetapan daftar calon tetap anggota legislatif. Nanti tanggal 4 November itu baru pengumuman siapa-siapa yang lolos masuk dalam daftar calon anggota DPR, daftar calon tetap itu dari 18 partai politik peserta pemilu di tahun 2024. Siap. Pak Ketua, teman pemilih semua diajakin untuk menyukseskan pemilu dan pemilu kada serentak nanti tahun 2024. Silakan, Pak. Iya, baik.
para pemilih semuanya, terutama yang punya hak pilih, siapa saja yang sudah punya hak untuk mengikuti pemilihan umum, yaitu mereka yang sudah berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah menikah dan yang pernah menikah. Ataupun ada pemilih baru yaitu yang kita sebut dengan pensiunan TNI Polri yang sudah memasuki masa pensiun, yang sudah tidak aktif berdinas, yang sudah di atas usia 58 atau 60 tahun, yang sudah kembali jadi masyarakat biasa. Mari sama-sama kita datang ke TPS pada tanggal 14 Februari tahun 2024 untuk memenuhi haknya sebagai warga negara Indonesia, yaitu mengikuti pemilihan umum dengan mendatangi TPS yang sudah ditentukan oleh KPU. Iya, satu lagi pertanyaan Pak, apa tantangan tersendiri bagi Pak Ketua? Kalau saya lihat itu pada saat dilantik tanpa ortuk langsung datang dan langsung mengawal tahapan ini selanjutnya. Tantangan tersendirinya bagaimana Pak Ketua? Iya, kebetulan saya dengan 4 teman komisioner yang lain, terutama 3 komisioner, itu kami baru di dunia penyelenggara pemilu ini sebagai komisioner KPU, tetapi latar belakang kami ini sudah terlibat secara tidak langsung dalam penyelenggaraan pemilu. Saya sendiri latar belakang jurnalis, dan selama 4 atau 5 pemilu terakhir selalu meliput penyelenggaraan pemilu. Jadi walaupun pertama kali kita masuk, memang tantangan besar itu adalah bagaimana mekanisme kerja di KPU. Tetapi setelah dilantik, ini satu keunikan adalah begitu kami dilantik 2 hari kemudian kami tiba di Jayapura, dijemput dari bandara, langsung datang menuju kantor dan langsung siap pleno. kerja ya Pak ya? Langsung siap kerja, dan ini juga satu kebanggaan bagi kami adalah didukung oleh staf yang luar biasa. Sudah terampil sehingga begitu kami komisioner baru masuk, tetapi staf sudah tune in istilahnya, jadi langsung bekerja, dan sampai hari ini tanpa BIMTEK, tanpa ortuk kami sudah bisa. Wah, luar biasa ya Pak. Tugas-tugas ini. Disiap ketika dilantik langsung siap kerja ya Pak ya. Siap kerja. Iya. Satu lagi Pak, harapan Bapak sendiri sebagai seorang ketua KPU dalam mengawal pemilu ini, baik pemilu kada dan pemilu, harapan tersendiri untuk suksesnya pemilu nanti tahun 2024. Oke. Jadi pemilu ini kan untuk memilih pemimpin bangsa ya. Jadi baik pemimpin di eksekutif maupun legislatif, sehingga kita berharap untuk semua masyarakat itu bisa berpartisipasi di dalam pemilu nanti, dengan yang pertama adalah menjaga netralitas, yang kedua adalah ikut menjaga, memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing, dan yang ketiga jangan lupa datang ke TPS untuk mencoblos, karena itu hak. Benar sekali. Satu lagi Pak, ajakin teman pemilih semua untuk nanti turut berpartisipasi aktif, memberikan suara nanti tahun depan. Kalau tidak salah di bulan Februari dan September ya Pak ya. Silakan Pak. Oke. Mari ya seluruh warga negara Indonesia, terutama yang berada di Provinsi Papua, tua, muda, besar, kecil, laki, perempuan, terutama yang sudah punya hak pilih, mari beramai-ramai datang ke TPS masing-masing pada tanggal 14 Februari tahun 2024 untuk menggunakan hak pilihnya di pemilu nanti, karena orang bilang bahwa 5 menit di bilik suara itu menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Iya, 5 menit di bilik suara menentukan 5 tahun bangsa ke depan. Itu kata-kata yang digarisbawahi oleh Pak Ketua. Mungkin ada lagi penegasan-penegasan lain yang mungkin mau disampaikan Pak Ketua? Iya, terutama setelah nanti pada tanggal 4 November itu kita mengumumkan daftar calon tetap anggota legislatif. Nah, 2 minggu kemudian, 3 minggu kemudian, yaitu pada tanggal 28 November itu kita mulai memasuki masa kampanye sampai dengan tanggal 10 Februari 2024. Nah, di masa kampanye ini saya mengajak untuk seluruh komponen masyarakat, baik itu parpol, anggota legislatif maupun masyarakat di seluruh tanah Papua ini, untuk mari kita menjaga situasi kondisi berdamai, berkampanye, mengajak yang positif saja, jangan menyebarkan hoax, jangan saling menjelek-jelekan, tidak boleh menghujat menggunakan sara untuk kepentingan politik.
agar kita memelihara kondisi keamanan dan situasi ini sampai dengan penyelenggaraan pemilu ini tanggal 14 Februari dan sesudahnya. Itu pun tetap harus kita menjaga sampai dengan pelantikan anggota DPR terpilih di pemilu 2024. Iya, terima kasih Pak Ketua. Pak Ketua, ajak teman pemilih semua dong untuk subscribe podcast kami. Oke, mari kita sama-sama, terutama para penonton, mari kita subscribe podcast KPU Provinsi Papua agar informasi ini bisa sampai dengan baik ke saudara penonton semuanya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ketua sudah hadir di episode perdana podcast KPU Papua. Dan terima kasih teman pemilih semua yang sudah mengikuti episode perdana podcast KPU Papua. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Podcast KPU Papua untuk Papua lebih maju. Bapak, salam KPU melayani. KPU melayani untuk Papua pemilih berdaulat. Berdaulat. Iya, sampai jumpa. Iya.